Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kajeksan Bapak Khulidin SPDSD, yang kami hormati Ibu Eti Menasari SPDI selaku peserta calon guru penggerak yang hari ini akan menjadi narasumber dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SD Negeri Kajeksan yang sangat kami cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat dan penuh keberkahan, yaitu pada acara diseminasi budaya positif di sekolah, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu SD Negeri Kajeksan. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai moderator yang akan memimpin acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah, acara yang kelima adalah sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir atau yang keenam adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin atau dipandu oleh Ibu Purwati SPD. Kepada beliau dipersilakan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. 1, 2, di sanalah aku berdiri, jadi pandu biru. 1, 2, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 2, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku.
mendesiminasikan dengan judulnya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Alhamdulillah hari ini bisa bersama dengan lancar, supaya nanti semoga nanti bisa selesai dengan hasil yang baik. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, desiminasi ini tadi disampaikan untuk kemajuan Bapak Ibu guru semua, tentunya untuk kemajuan SD Kajeksan, dan kelak apabila ini Bapak Ibu guru sudah bisa berani mengadakan desiminasi mandiri seperti ini, kelak ketika akan kenaikan pangkat kita tinggal mengadakan sendiri dan mengundang sesuai dengan jumlah peserta desiminasi, sehingga nanti kenaikan pangkat kita menjadi lebih enak, enjoy, tidak harus dari tim yang menyelenggarakan. Dan selanjutnya marilah desiminasi ini kita ikuti dengan baik, semoga menambah wawasan bagi kita semua Bapak Ibu guru, dan nanti bisa menerapkannya dalam kegiatan KPM maupun kegiatan di sekolah dengan rutin dan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas kekurangannya. Saya mohon maaf dan selamat buat BRI. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Saya Direktur BTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khawidin atas sambutan yang diberikan. Langsung saja untuk acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara keempat, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Bu Edi Maya dari SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Khawidin selaku Kepala SD Negeri Kajeksan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Staf dan Karyawan dari SD Negeri Kajeksan. Marilah pertama-tama kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat yang berkah ini kita bisa berangkat sehat, semangat dalam rangka kita untuk mendidik putra dan putri kita, serta hadir juga di ruangan kelas 5 ini dengan penuh harapan bisa menambah wawasan baru. Ya, selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menginvestasikan waktunya untuk menemani saya menyelesaikan tugas saya dalam aksi nyata 1.4, yaitu diseminasi penyebaran budaya positif. Terima kasih. Mohon maaf tidak bisa membalas dengan apapun. Semoga yang Bapak Ibu lakukan hari ini akan menjadikan amal jariah untuk Bapak Ibu untuk menambah keberkahan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk menyingkat waktu maka langsung saja kegiatan hari ini saya beri nama diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini adalah tugas saya di modul 1.4. Selanjutnya, kemarin ketika saya di gedung
gedung PGRI itu Pak Tono, Pak Kepala Dinas, itu menyampaikan sebuah video yang mana video itu isinya adalah tentang ice breaking pembuka yang ini dipakai, dan kata Pak Tono ini bagus untuk membuka kelas karena ada imbal balik. Jadi ada yang menanyakan dan ada yang menjawab, ada yang menjawab dan ada yang menanyakan. Jadi dari dua arah. Baik, mohon Bapak Ibu bisa menjawab dengan yang ada di tanda kurung, okay? Bapak Ibu bisa menjawab yang ada di tanda kurung. Nanti ini juga bisa dipakai di kelas Bapak Ibu semuanya, okay? Ibu guru, Ibu guru, Ibu guru, Bapak guru, Ibu dan Bapak guru. Oke, Ibu dan Bapak guru, apa kabar? Siapkah kita akan belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Ibu dan Bapak guru semuanya hebat. Oke, Bapak Ibu semuanya hebat ya. Dibalas dong. Ibu Eni, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah berbagi dengan kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ibu dan Bapak Ibu guru semuanya hebat, hebat, luar biasa. Oke, teman-teman. Oke, Bapak Ibu baik, saya juga baik. Kita semangat, kita hebat. Oke, Bu Hom ini paling antusias guru kelas 1. Nanti dipakai nih Bu Hom di kelas 1. Sudah pasti dipakai di kelas 1. Baik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, namun ini tidak secara keseluruhan, hanya poin-poin pentingnya saja. Ada 6 hal yang akan kita pelajari. Banyak sekali Bu Eti. Nah, ini adalah singkatannya atau rangkumannya. Tenang saja, ini adalah rangkuman-rangkuman. Apa saja itu? Bu Hom, apa Bu Hom? Disiplin positif. Oke, Pak Erna. Kebutuhan dasar manusia. Pak Indra. Motivasi perilaku manusia. Oke, selanjutnya Ukur. Posisi kontrol resting. Oke, Bu Nur. Oke, dan selanjutnya Mbak Doma, segitiga restitusi. Oke, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Sekarang bisa berpasangan. Bu Hom, Mbak Erna berpasangan. Pak Indra, Bu Nur, Mbak Doma bisa berpasangan. Bisa berpasangan ya. Menemukan pasangan ya. Anggap saja satu pasangan Bapak Ibu adalah si A dan satu pasangan adalah si B. Nah, sekarang yang A sinten? Bu Hom A, Pak Indra A, Bu Nur A. Bu Nur, Pak Indra, Bu Hom, bayi astone dicekeli, dua tangan dipegang. Bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Dipegang, seret ini. Di dalam ada yang sangat berharga. Dicekali seret. Nah, sekarang tugas dari temannya adalah berusaha membukanya. Boleh dibujuk, boleh digoda, boleh mengintimidasi, boleh dikit-dikit, boleh diwenehi duit, boleh apa saja. Oke, saya beri waktu 30 detik. Kira-kira benda berharganya itu mau diberikan atau tidak? Boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh dikasih uang. Sekarang gantian. Yang B yang punya sesuatu yang berharga. Mbak Erna punya sesuatu yang berharga, Bu Nur punya sesuatu yang berharga, dan Mbak Doma punya sesuatu yang berharga. Di situ monggo dipegang Mbak Erna yang seret, Mbak Doma dipegang yang seret, Bu Nur seret banget ini.
uang 1 miliar nggak boleh dibeli. Nah sekarang, apa perasaan Bu Hong ketika tangannya itu mau dipegang Mbak Erna? Boleh nggak dibuka? Nggak boleh karena ada sesuatu yang sangat rahasia bagi saya. Nggak boleh sama Bu Hong karena itu sangat rahasia, itu sangat tidak boleh diminta. Bu Nur, boleh nggak diminta sama Mbak Doma? Cukup Bu Nur saja yang tahu. Oke, itu adalah apa ya, kepala tangan yang tidak boleh. Sekarang yang kita ambil apa sebenarnya? Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau untuk menutup tangan itu, yang punya kendali siapa? Yang punya. Berarti siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nah sekarang, sebelum kita masuk ke makna disiplin, kalau ingin melakukan sesuatu itu ada dorongan apa? Putra putri bapak ibu konoles gelem apa orang, ada dorongan apa dari dalam dirinya? Buhom maning. Murid buhom konoles itu karena apa? Ya, biar supaya anak itu bisa memahami kata per kata. Oke. Menjadi kata, menjadi kata, dari kalimat. Oke, baik. Nantinya anak akan bisa membaca dengan kalimat. Nggih, ada tujuannya nggih. Adakah yang untuk menghindari ketidaknyamanan? Ben nyong rada Pak Kholidin. Itu dorongan-dorongan seperti itu ada. Ben nyong ego tetap pulang ngasih tekan pensiun, itu ada. Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu itu karena ingin dapat ujian? Sakit banget loh. Adakah yang seperti itu? Ya, tapi di tempat lain ada. Mungkin anak-anak kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang pengen garap ben kok dipuji-puji maring Bu Eti supaya dikasih senyuman sama Pak Indra, supaya dikasih uang sama Bu Bon, dan seperti itu. Nah, untuk dapat uang, untuk dapat reward supaya bisa plesir maring raganala, itu adalah apa yang namanya dorongan dari seseorang, alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, kita masuk ke kurikulum merdeka ya. Di mana ada kemerdekaan, di situ itu akan ada disiplin yang kuat. Anak mau belajar, di situ juga ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Jadi kalau kita tidak cakap dalam melakukan self disiplin, kewajiban penguasalah yang mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi di dalam kelas siswa itu mau merdeka belajar, mereka harus disiplin. Ketika mereka tidak disiplin, maka akan ada penguasa. Penguasa kelas siapa? Bapak Ibu yang mendisiplinkan. Penguasa sekolah siapa? Ada Pak Kholidin yang mendisiplinkan. Itu adalah disiplin. Masuk materi kedua, kebutuhan dasar manusia. Manusia ini punya kebutuhan dasar. Nah, sekarang ada sebelahnya nama betul? Bapak Ibu ada sebelahnya? Ada. Siapa sebelahnya? Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Oke. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan Bapak Ibu, kalau saya berkata guru, dijawab oi. Kalau dicolek sebelah oi. Betul oi. Terus kalau saya katakan kajaksan, jawabnya asik-asik. Terus keren-keren? Ya, oke. Guru, kajaksan, asik-asik. Keren-keren? Iya. Ya, itu. Guru, kajaksan, keren-keren? Iya. Oke, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Makan, minum, tinggal, pakai baju, itu adalah kebutuhan hidup. Yang pertama untuk bertahan hidup, untuk tetap bisa makan.
dia melanggar karena butuh kebebasan, itu juga ada. Manusia butuh apa? Butuh bebas. Kemudian manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Pengen disayangi, pengen diterima, itu adalah kebutuhan manusia. Penguasaan, pengen menguasai sesuatu, itu juga kebutuhan manusia. Kemudian kesenangan, yang senang lah, misalnya mengucap istirahat, itu adalah kebutuhan kesenangan yang harus kita penuhi. Yang pengen balik kasih, itu adalah kebutuhan kesenangan. Yang senang loh nek kancane nangis tak jewek nyong, itu juga kesenangan. Penguasaan. Yang senang loh, yang senang loh nek kancane nangis, yang senang loh nek kancane itu kesenangan. Semua orang ini senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, kalau mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka ini bisa melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dia butuh jajan ke kantin, tapi karena belum waktunya istirahat, terus dia langsung keluar pergi. Dia butuh bertahan hidup, butuh makan. Nah, kapasitas untuk berubah itu ada pada diri kita. Jika kita ini dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang didorong perilaku manusia, maka perilaku positif ini dapat dimulai untuk mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan tertentu secara positif. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Tadi di depan sudah agak disinggung ya tentang motivasi perilaku manusia. Lagi ini Pak, biar gak ngantuk. Ada panjang, ada pendek, ada besar, ada kecil. Cacing itu tangannya begini. Cacing pendek, ular panjang, semut kecil, udah besar. Oke. Cacing itu tangannya diangkat, Pak Holidin. Bisa Pak Holidin tangannya diangkat sebentar? Iya. Cacing itu pendeknya begini, panjangnya begini. Oke. Semutnya kecil seperti ini, gajahnya besar seperti ini. Oke. Cacing itu, ular itu, semut itu, gajah itu, cacing itu, ular itu. Oke, sekarang kebalikannya. Kalau ibu mengatakan pendek, tangannya sing dawa. Cacing itu pendek, ular itu panjang, semut itu besar, gajah itu kecil. Oke, cacing itu pendek, cacing itu, ular itu, semut itu, gajah itu besar, gajah itu besar. Kecil terus. Oke, ini adalah Dian Gosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasinya apa sih? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah level terendah. Kalau orang ini melakukan hal karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, itu baru level 1. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu level 2. Nah, level 3-nya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Bapak Ibu pagi-pagi absen, ben ngapal men ora hukum, itu level 1. Yang begini kok baik jam 2:15 supaya anak tidak dihukum, itu level 1. Kemudian level 2-nya, nyong kapan absen karena saya pengen dapat imbalan, saya pengen dapat sertifikasi, saya tidak dipotong, itu level 2. Nah, level 3-nya adalah ketika dia absen jam 2 kemudian datang jam 7 karena ingin menjadi orang yang diinginkan, dan saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya menjadi guru, saya menghargai diri saya sendiri, dan saya percaya bahwa menjadi guru ini adalah yang diharapkan oleh banyak orang. Alhamdulillah sekarang saya sudah ada di posisi ini. Itu motivasi ada 3.
Nah sekarang cepat sekali ternyata ada 5 posisi kontrol manusia. Manusia ini memiliki 5 posisi kontrol. Oh sebentar ini muter nomor yang baik, kalau tidak ya tidak perlu, lewati saja, skip. Posisi yang pertama adalah penghukum. Kata-kata penghukum itu bagaimana? Bu Nur, bisa dibacakan Bu Nur? Nada suaranya tinggi, mripate mendelik, tangannya nunjuk-nunjuk. Bilas benar yang atas. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan datang tepat waktu? Alif. Ya, ya. Kemungkinan muridnya itu akan marah, dendam dan bersifat agresif. Nah, bisa setelah dia duduk, dia itu bukunya tore-tore, mejanya tore-tore, tulisannya elek, beli sekolah malahan pite Pak Guru digembesi, didelai paku jet. Nah, karena apa? Dia sakit hati. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Adik, kamu ini gimana ya? Kamu sudah janji Ibu gak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali sih mengecewakan Bu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi membuat rasa bersalah. Terus nek merasa bersalah jadinya gimana? Murid itu akan merasa bersalah. Bersalah karena sudah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid ini akan jadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap ini lebih bahaya daripada menghukum, karena emosinya itu tertanam rapat. Jadi apa? Murid itu nahan perasaan. Nah, suatu ketika dia tertekan dan tiba-tiba meletus amarahnya, maka dia nanti bisa menyakiti orang lain atau menyakiti dirinya sendiri. Berikutnya, kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu Guru? Sebagai teman. Ayo Pak Guru rewangi lah, tulungi. Ya ampun, ini nganu ora apa-apa, kok guru sing natani. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya, oh Bapak Ibu Guru ini teman saya. Murid itu merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi hal yang mungkin timbul, siswa ini akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau untuk guru lainnya. Murid ini akan tergantung dengan guru tersebut. Selanjutnya, yang keempat sebagai pemantau. Apa? Olip ya? Alif, tahukah kamu jam berapa ini kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti saya mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Murid ini paham konsekuensinya yang harus dijalankan karena sudah melanggar. Nah ini anak-anak Pak Guru juga tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid ini tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas karena mengerjakan tugas pada jam istirahat. Nah ini dia manajer, Bapak Ibu Guru sebagai manajer. Nadanya apa? Tidak kaku, kemudian santai. Ditanya, Olip, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nggih Pak Guru, jam itu. Ya, jadi kamu sudah terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya akan menghargai usaha kamu. Nah, kita sebagai manajer, hasilnya apa? Hasilnya kita tidak perlu marah, tidak perlu
perlu meninggikan suara, apalagi nunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tapi guru ini akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Guru, Kak Jackson, keren-keren. Iya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau dulu itu ada namanya peraturan kelas, tapi sekarang keyakinan kelas. Oh, sebentar, ini kenapa jalan sendiri? Nah, mengapa kita memiliki keyakinan kelas? Bapak Ibu tahu nggak kenapa pakai helm ketika naik motor? Untuk menjaga keamanan, untuk melindungi diri, itu sudah level tertinggi. Bukan karena pengen dibilang polisi. Itu adalah keyakinan. Oh, nyari ambo helm ke aman. Bukan karena nyari ambo helm ke mengkora dibilang polisi, bukan. Mengapa kita punya peraturan pakai masker dan mencuci tangan? Supaya menjaga kebersihan, kesehatan. Bukan karena nek orang maskeran untuk dihukum, bukan. Nah, nilai-nilai keselamatan, kesehatan ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Kemarin saya mempraktekkan keyakinan kelas di kelas 2 karena kelas saya ada banyak sekali, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan waktu itu saya ada di kelas 2, jadi mohon maaf Bu Nur, saya prakteknya di kelas 2 nih. Karena kebetulan saya ada di kelas 2. Nah, langkah-langkahnya apa Bu Eti kalau ingin membuat keyakinan kelas? Langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkahnya yang pertama adalah memberitahu siswa bahwa kita akan membuat keyakinan kelas. Siswanya diajak berdiskusi dulu. Kita mau membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kemudian siswa ini diminta untuk mencurahkan pendapatnya pakai kertas pop-it kemarin, dibagi-bagi, terus diberitahu ini kamu tuliskan sebuah keyakinan kelas yang kalian yakini. Setelah itu baru nanti dipasang di papan tulis. Ini balik mana ya Bu? 27, 28, 29. Nah ini. Oke, jadi yang pertama saya memberikan petunjuk pelaksanaan kepada siswa. Siswa diajak untuk berdiskusi dulu. Terus siswa menuliskan di kertas, di papan tulis. Setelah ditulis di papan tulis, setelah itu kemudian di mana ya? Seperti ini. Terus dipasang ya. Terakhir didiskusikan kemudian dipasang. Jadi ketika dipasang ini siswa akan melihat lagi kesepakatan yang sudah dibuat dan apa yang jika mereka melanggar nanti apa yang mereka dapatkan konsekuensinya. Ya, nanti contohnya saya berikan. Anak-anak, hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Apakah kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas adalah peraturan kelas, tetapi itu disusun bersama-sama sehingga membentuk sebuah keyakinan kelas. Tahapannya kita akan mempersiapkan kalian bersurat pendapat, kemudian kalian akan mencatat semua masukan yang kalian usulkan, kemudian nanti kita tulis. Kita akan mengganti menjadi kalimat positif, kemudian nanti kita akan meninjau kembali, kemudian nanti terakhir kalian akan menandatangani keyakinan kelas yang telah kalian buat. Baik, sudah siap semuanya ya? Oke.
Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini Dian Dawson dalam bukunya Restitution School disiplin 2001 sudah merancang sebuah tahapan yang untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Yang pertama yang dilakukan apa? Yaitu menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang ini pasti pernah melakukan salah. Orang digitok sing salah, bu guru ya tahu salah. Cuma terlambat, bu guru yang dia pas cilik tahu terlambat. Orang apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, orang-orang pernah melakukannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Di sini apa? Jadi ambil tidak terlambat. Apa alasannya? Kenapa kamu setiap hari terlambat? Adakah cara yang lebih efektif? Terus menjadi terlambat, dan apa yang harus dilakukan? Baik. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah disepakati? Misal tadi sudah buat keyakinan disiplin. Kayak misalnya datang terlambat itu melanggar perilaku disiplin, maka kita sampaikan kita ada peraturan atau keyakinan disiplin. Ketika kamu melanggar, maka itu kamu sudah tidak meyakini bahwa
Saya lihat kemarin Arsana ketika tak bulake terus derek baik. Jadi saya praktekkan segitiga. Arsana tahu kenapa Bu Eti celok Bu Eti kenapa jalan? Kenapa Arsana celok Bu Eti? Gak tahu kenapa. Ngaku dia ketika diulang dia tiduran. Jadi kenapa Arsana tadi belajar ternyata Arsana kalau Arsana tidak melakukan dulu berarti Arsana tidak melakukan keyakinan kepasifan. Oh iya, berarti Arsana belum di Arsana duduk dulu ya, istirahatnya nanti ya. Arsana tahu kenapa istirahat sama maka sama buatan lupa. Mau pas diulang Arsana lupa. Pas berarti lagi bicara di depan Arsana bagaimana tadi? Jadi kenapa Arsana tadi pas belajar ini ternyata Arsana memban kalau Arsana tidak memperhatikan dulu berarti Arsana tidak melakukan keyakinan kelas yang mana? Oh iya, berarti Arsana belum di terus Arsana tidak memperhatikan berarti dan Arsana melanggar disiplin. Terus kalau sudah seperti itu Arsana ada alasannya karena Arsana sudah sakit. Atau sakit? Nanti sampai rumah masuk pabrik terus jadi nanti kalau pas di kelas saya Arsana bisa memperhatikan ya. Terus Arsana beneran kesini nggak sih? Pandang amat jadi terkadang Arsana Bu Edi tidak marah kalau Arsana tidak memperhatikan. Jadi Arsana tidak memperhatikan karena Arsana sakit. Assalamualaikum, nama saya Arsana. Terima kasih berarti tidak marah meskipun saya tidak memperhatikan. Saya berjanji besok memperhatikan Edi. Terima kasih.
Bapak Ibu sering menemukan yang seperti itu dan ternyata itu sudah Bapak Ibu lakukan setiap hari, dan mudah-mudahan di setiap kesempatan kita bisa melakukan hal yang seperti itu, mengurangi mengurangi energi kita untuk marah-marah kepada siswa. Jadi siswa itu berbuat sesuatu pasti ada alasannya. Ya, yang Bu Hom tahu segitiga tepuk segitiga biru itu yang tepuk segitiga biru. Baik, terima kasih. Sampai pada penutup, membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif ini bukan hal yang mudah. Tapi Bapak Ibu kalau berhasil melaluinya dan merencanakan yang terbaik mungkin untuk murid dan sekolah Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan lancar, tertib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini saya hanya banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Di sini saya hanya menerapkan apa yang saya pelajari kemarin, dan pada kenyataannya Bapak Ibu itu lebih paham dengan siswa-siswa daripada saya, sehingga saya akan banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah kita saksikan ya pemaparan yang sangat luar biasa tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Pak Indra. Ini pertanyaan luar biasa dari Bu Hom ya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Segitiga restitusi ini itu seperti apa sih kalau mau diterapkan di kelasnya Bu Hom? Apa sih yang mau Bu Hom lakukan untuk anak-anak Bu Hom di segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama dipanggil, terus distabilkan identitasnya. Misalnya siapa Bu? Ferry. Kita coba untuk Ferry ya. Ferry dicoba. Berat sih Bu Ferry. Aku terus ya saya sudah ketemu Ferry setiap hari dan seperti itu. Ini belum saya amalkan sama Ferry. Paling kalau ketemu Bu Eti. Kabar-kabar. Kita coba. Kita stabilkan stabilitasnya. Jadi Ferry, orang yang punya salah itu bukan cuma Ferry. Bu Eti dulu waktu kecil juga pernah salah. Bu Eti dulu sama teman juga tidak sengaja pernah menyakiti teman. Orang Bang Ferry dok, saya juga pernah. Tetapi hal ini tidak baik kalau terus-terusan dilakukan. Nah itu distabilkan dulu. Saya salah kalau jadi tokyo ya tahu salah, kacanya ya tahu salah. Kemudian kamu punya alasan mengapa lakukan itu. Jadi mesti ada alasannya. Ngapa kan datang nakali si kain sebejanya Juna. Ngapa sih dia nakali Juna baik? Itu alasannya kenapa? Ada yang senang banget kayak Juna nangis. Nah dia punya kebutuhan kesenangan. Yang senang. Ya, jadi dia punya alasan sendiri. Nah, ketika ditanyakan ternyata dia punya alasan. Kita cari tahu alasannya apa. Seperti Arsana tadi, kenapa orang nggak tekna? Ternyata alasannya Arsana itu sedang sakit. Nah, kemudian keyakinan kelas apa yang tidak disepakati. Nek dikatakan kancane, keyakinan kelas atau peraturan kelas apa yang tidak dilakukan, berarti dia tidak toleransi kepada teman, dia tidak menyayangi teman, dia tidak menghormati teman. Bukan menggunakan kata tidak ya, dia belum apa Pak Indra kata-katanya diganti.
dia tidak menaati keyakinan kelas yang apa ya? Ya, yang disepakati. Jadi dia tidak menghormati teman, dia tidak menyayangi teman, dan dia sudah melanggar kesepakatan. Nah, kalau sudah melanggar kesepakatan, kamu ini sebenarnya pengen jadi anak yang seperti apa? Dia pengennya keprigi, pasti dia pengennya keprigi. Kamu pengennya seperti apa? Nah, misal dia ingin, ya oke pengen kamu bu guru, nah itu berusaha difasilitasi. Itu juga komunikasi yang luar biasa antara orang tua, guru, siswa, dan juga pihak sekolah. Mungkin seperti itu Bu Kom, segitiga institusinya ya. Ya, mulainya dari bawah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan apa yang tidak disepakati. Seperti itu Bu Kom. Oke, terima kasih. Tidak ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Cukup? Karena sudah cukup, kita sudah tiba di penghujung acara. Nah, tadi materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Eni sangat luar biasa sekali tentang disiplin positif dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah dan bersama murid. Nah, posisi kita sebagai guru adalah sebagai posisi manajer. Ya, memposisikan diri kita sebagai manajer yang berpihak kepada siswa. Seperti itu mungkin closing statement dari saya. Oke. Untuk acara hari ini kita beri tepuk tangan dulu pada Bu Eti atas materi yang luar biasa. Mari kita tutup acara hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai moderator di sini tentunya saya banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo, dipegang Mbak Emma yang serap. Serap semangatnya. Semutnya kecil seperti ini, badannya besar. Oke, cacing itu, ular itu, semut itu, gajah itu, cacing